Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman, Part 9. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitter Love Dreamer untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Penghujung tahun 2004, udara sejuk khas pedesaan menerpa tubuhku yang sedang berdiri di pinggir sawah samping pondok. Aku sengaja menghabiskan pagi berjalan-jalan di sekitar sini sekedar menikmati suasana tenang dan damai yang selalu kurindukan. Tak jauh dari sini ada lapangan desa yang dulu sering kugunakan berlatih kanuragan di bawah bimbingan Kiai Soleh. 3 tahun aku tinggal di sini selepas sekolah dasar, 3 tahun pula Kiai Soleh menggemblengku habis-habisan demi mempersiapkanku untuk hal-hal besar seperti saat ini. Riwayat leluhurku dan waktu kelahiranku dulu yang istimewa menjadi alasan orang-orang hebat itu memberikan tanggung jawab besar ini kepadaku. Ku pejamkan kedua mata lalu kuhirup dalam-dalam udara bersih di sekitarku. Rasa segar langsung menelusup setiap kisi-kisi paru-paru lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ku nikmati sensasi ini hingga beberapa saat sebelum kembali ku buka mata dan segera meninggalkan tempat ini kembali ke dalam pondok. Santri yang telah memulai aktivitas masing-masing menyapaku ketika memasuki area pondok. Beberapa di antaranya ku kenal karena memang mereka santri senior di sini. Kulangkahkan kaki menuju tempatku istirahat semalam bersama Aji, Mas Burhan dan Paman Arya. Ketiga orang itu nampaknya sedang menikmati kopi di teras ruangan itu. Sudah selesai ritualnya? Tanya Aji yang hafal dengan kebiasaanku ketika berada di sini. Sudah, Romo Kiai belum kesini, jawabku sekaligus balik bertanya. Belum, tadi beliau cuma kelihatan sewaktu jamaah subuh saja. Setelah itu masuk lagi ke ruangannya dan belum keluar lagi, ucap Paman Arya. Nampaknya urusan menelusuri riwayat Mas Burhan memang bukan hal yang mudah, bahkan Kiai Soleh membutuhkan waktu cukup lama untuk itu. Tapi tidak ada yang bisa kami perbuat selain menunggu, lagi pula untuk sementara urusan penunggu taman kota masih aman. Mereka tidak akan keluar dari sana dalam waktu dekat ini, masih ada selubung kekuatan yang mampu menahan mereka untuk tidak keluar dari area taman itu. Selubung yang dulu dipasang leluhurku, Eyang Sastro Semito. Menjelang zuhur, akhirnya Kiai Soleh keluar dari ruangannya dan menemui kami. Gurat kelelahan nampak jelas di wajahnya, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi kesan karismatik dari sosoknya. Kita bicara di pendopo saja, ucapnya ketika sampai di hadapan kami. Kami pun mengikuti langkahnya menuju pendopo. Jadi bagaimana Pak Kiai? Tanya Paman Arya ketika kami semua sudah dalam posisi duduk melingkar di lantai pendopo. Cukup sulit menelusuri riwayat Mas Burhan, seolah ada yang menahanku untuk melihat lebih jauh, jawab Kiai Soleh. Kami semua cukup terkejut mendengar jawaban Kiai Soleh, tidak biasanya beliau kesulitan melakukan penelusuran seperti itu. Berarti untuk membuka ingatan damar resikonya jadi lebih besar Pak Kiai, tanya Paman Arya. Bisa iya bisa tidak. Saya sendiri sulit untuk memastikannya, satu sisi saya curiga ada yang sengaja menahan karena memang Mas Burhan ada hubungan dengan damar, tapi di sisi lain bisa jadi itu hanya jebakan, jawab Kiai Soleh. Lakukan saja Pak Kiai. Saya siap dengan semua resikonya, sahut Mas Burhan. Kita tidak bisa gegabah seperti itu Mas. Jika sampai gagal, maka iblis itu tidak akan bisa dihentikan. Sebab hanya Mas Burhan yang bisa mengambil dan menggunakan keris pusaka kembang maya untuk membinasakan iblis itu, sanggahku. Benar apa yang dikatakan Arga, masih ada satu cara lagi. Tapi harus melibatkanmu Arga, ucap Kiai Soleh. Saya siap melakukannya Romo Kiai, jawabku. Kalian tunggulah di sini, siang ini juga saya akan sowan ke pondok Abah untuk meminjam salah satu pusakanya, ucapnya sembari tersenyum. Selepas zuhur Kiai Soleh pergi ke pondok ayahnya Kiai Ashadi, dengan diantarkan salah satu santrinya.
Sedangkan kami berempat menghabiskan waktu di pondok dengan mengikuti kajian yang diadakan para santri sembari menunggu kepulangan Kiai Soleh. Selepas maghrib Kiai Soleh telah kembali, beliau langsung meminta kami berkumpul di pendopo selepas Isya nanti. Kita lakukan malam ini juga, Le. Kau masih ingat dengan yang diajarkan Abah Kiai Ashadi kan? Ucap Kiai Soleh padaku. Aku langsung menangkap maksud ucapan Kiai Soleh. Baik Romo, saya mengerti. Gunakan keris ini untuk penelusuranmu nanti. Aku akan menjaga dan mengarahkanmu, ucapnya sembari meletakkan sebuah keris di hadapannya. Keris Kliunggeni, gumamku. Bukankah itu keris yang dulu digunakan untuk membuka portal gaib dan membawa iblis surogati ke dimensi lain? Tanya Paman Arya. Benar Mas Arya. Keris ini tidak hanya bisa digunakan untuk membuka portal gaib saja, tapi juga bisa digunakan untuk menghancurkan kekuatan penghalang ketika melakukan penelusuran gaib. Hanya Arga dan Abah Kiai Ashadi yang bisa melakukannya, sebab keris ini sejatinya dulu juga milik Begawan Sastro Semito yang ditempa oleh leluhur saya, jawab Kiai Soleh. Kenapa Arga tidak pernah menceritakannya? Tanya Paman Arya. Karena dulu Arga tidak tertarik dengan keris ini, ketika Abah Kiai Ashadi memberikan pilihan salah satu pusaka untuk dibawa, dia malah memilih Cemeti Sukmo Lelono. Entah apa alasan bocah gemblung itu, jawab Kiai Soleh, sedangkan aku hanya tersenyum. Saya punya alasan sendiri kenapa tidak memilih keris itu Romo, ucapku singkat. Tapi sekarang kau tidak bisa menghindar lagi untuk menggunakannya Arga Mahendra, sahut Kiai Soleh sembari terkekeh. Aku tersenyum kecut mendengar ucapan Kiai Soleh, bukannya aku tidak tertarik dengan keris itu. Jujur saja dulu ketika Eyang Guru Kiai Ashadi menawariku untuk memilih salah satu pusakanya, aku langsung tertarik dengan keris Kliunggeni. Tapi ketika aku mencoba menggunakan kekuatannya, aku merasa tubuhku dirasuki berbagai macam lelembut dengan jumlah tidak sedikit. Bahkan aku merasa seolah tubuhku hampir meledak karena tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Sejak saat itu aku tidak mau menggunakan keris itu lagi dan memilih Cemeti Sukmo Lelono yang lebih bersahabat. Kau dulu hanya kurang mempersiapkan diri saja Le, ucap Kiai Soleh padaku. Aku yakin sekarang kau mampu menggunakannya, masih ingat petunjuk Abah kan, sambungnya. Masih ingat Romo, saya hanya masih kurang yakin saja, ucapku. Keris itu sejatinya milik leluhurmu, hanya keturunan Begawan Sastro Semito dan Abahku saja yang bisa mengendalikan kekuatannya. Kalau tidak dicoba kita tidak akan tahu Romo, lagi pula situasi saat ini mulai genting. Saya tidak memiliki alasan lagi untuk menolaknya, ucapku meyakinkan diri. Baguslah kalau begitu, tidak sia-sia kami dulu mati-matian melindungi ketika kau dilahirkan. Memang sudah menjadi takdirmu menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, ucap Kiai Soleh sembari tersenyum. Kulihat Paman Arya juga tersenyum mendengar percakapan kami. Namun raut kekhawatiran tetap tidak mampu disembunyikannya. Aku bisa memahami itu, sebab Paman Arya dulu juga sempat panik ketika mendengar kabar aku hampir meregang nyawa ketika pertama kali mencoba menggunakan keris Kliunggeni. Apa ada kemungkinan, dia akan datang saat Arga mencoba menggunakan keris itu lagi Pak Kiai? Tanya Paman Arya. Ada, bahkan saat ini beberapa jin utusannya sudah mulai mengintai, tapi mereka tidak bisa masuk ke sini, jawab Kiai Soleh. Bukankah kekuatannya sudah melemah sejak dikalahkan Romo Kiai Ashadi dulu? Bagaimanapun juga, surogati adalah iblis. Selama dia belum binasa, dia bisa menghasut manusia-manusia sesat untuk bersekutu dengannya dengan imbalan tertentu. Tumbal-tumbal yang diberikan oleh mereka perlahan meningkatkan kekuatannya sampai bisa kembali bangkit dengan sempurna. Mas Arya tentu tahu kejadian teror cekik di wilayah sini dan sekitarnya beberapa tahun terakhir ini kan? Dan satu lagi, meskipun kekuatannya melemah, tapi dia masih punya pengaruh besar untuk memerintah jin bawahannya yang jumlahnya tidak sedikit, sambungnya. Iya saya tahu itu, saya selalu berusaha memburu pelakunya tapi selalu gagal juga. Mereka sangat licin seperti belut, ucap Paman Arya. Itu ulah manusia yang bersekutu dengan surogati, memang tidak selalu mendapatkan tumbal. Tapi bagaimanapun juga tetap meresahkan, tapi hal itu kita pikirkan nanti, sebab kebangkitan iblis yang bersemayam di taman kota itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Kita harus menghentikan dulu sebelum bencana besar benar-benar terjadi. Kita lakukan penjagaan seperti dulu Pak Kiai. Benar Mas Arya. Nanti saya akan minta bantuan beberapa ustadz sini.
Mas Arya dan Nak Aji tolong pimpin mereka, jawab Kiai Soleh. Percakapan pun dilanjutkan dengan menyusun rencana penjagaan area pondok dengan menempatkan beberapa personil di beberapa titik untuk memperkuat pagar gaib. Sedangkan Paman Arya dan Aji berjaga di pintu gerbang untuk menghalau kedatangan iblis surogati dan anak buahnya yang diprediksi akan datang menggangguku ketika melakukan penelusuran dengan media keris Kliunggeni. Malam kembali datang, aku bersama Mas Burhan dan Kiai Soleh sudah dalam posisi duduk bersila di ruangan khusus untuk ritual penelusuran. Keris Kliunggeni tergeletak di hadapanku, aku memandangnya lekat beberapa saat sebelum mengambilnya. Lakukan sekarang Le. Aku akan menjagamu supaya tidak tersesat, dan keris itu akan mengarahkanmu harus kemana, ucap Kiai Soleh memecah keheningan. Perlahan kucabut bilah keris itu dari warangkanya lalu kuletakkan di keningku. Sedangkan tangan kiriku memegang kening Mas Burhan untuk berinteraksi dengan sukmanya. Beberapa amalan khusus mulai kubaca, di tengah-tengah bacaan amalanku, aku mulai merasakan tubuhku bergetar dan panas. Keringat mulai menetes dari keningku, amalanku sempat terhenti sesaat, namun segera kulanjutkan. Ku coba meredam keraguanku, sebab ada hal lebih besar yang harus diselesaikan ketimbang menuruti egoku untuk keselamatan diri. Meski bersusah payah, akhirnya aku berhasil menyelesaikan amalan dan melepaskan sukma dari tubuhku. Dengan kekuatan keris Kliunggeni yang menyelimuti, sukmaku melesat menembus batas dimensi masuk ke berbagai portal gaib untuk menelusuri masa lalu Mas Burhan. Di luar pondok, suasana mencekam semakin kental terasa, pekat dan sunyi. Bahkan halimun tipis yang tak biasa datang ikut melengkapi aura teror yang dibawanya. Kelebatan bayangan mulai nampak di antara pohon besar sekitar pondok. Mereka datang, waspadalah, ucap Paman Arya. Saya merasakan kekuatan besar di sebelah sana Paman, ucap Aji sembari menunjuk ke salah satu arah. Itu surogati, tapi sepertinya dia tidak akan muncul di sini, dia menyadari kita berjaga di sini. Terutama dengan membawa keris kembar Sukmonogo. Dia tidak akan mengambil resiko, karena kekuatannya belum sempurna, ucap Paman Arya. Jadi kita langsung serang saja ke sana, tanya Aji. Jangan, tujuannya menunjukkan keberadaannya adalah untuk memancing. Kita mengejarnya dan meninggalkan penjagaan sehingga anak buahnya bisa dengan mudah menembus pagar gaib, jawab Paman Arya. Benar saja, beberapa waktu berselang serangan demi serangan mulai datang berusaha menembus pagar gaib. Mulai dari bola api yang membenturkan diri dan mengeluarkan suara ledakan menggelegar, sampai penampakan puluhan lelembut dengan bentuk menyeramkan berusaha mengikis nyali para ustadz yang berjaga. Ampaknya iblis itu mulai geram sebab Paman Arya dan Aji tidak terpancing mengejarnya. Berkat pengalaman dan pelatihan dari Kiai Soleh, para ustadz yang berjaga juga tidak terpengaruh sedikit pun. Bahkan mereka dengan mudah mampu menghalau para lelembut itu supaya tidak mendekati area pondok. Aji, datang ke ruangan Pak Kiai. Bawa keris ini. Beliau membutuhkan bantuanmu, ucap Paman Arya sembari menyerahkan salah satu dari keris kembar Sukmonogo. Aji sempat termangu beberapa saat ketika mendengar ucapan Paman Arya. Cepatlah. Arga butuh bantuanmu. Tarik sukmanya dengan bantuan kekuatan keris ini, ulangnya. Aji tersentak lalu segera menerima keris itu dan melesat menuju ruangan Kiai Soleh. Entah sudah berapa puluh portal kulalui, hingga akhirnya aku sampai depan sebuah bangunan besar dan megah. Kurasa ini sebuah kerajaan, tapi aku tidak bisa memastikan kerajaan apa, kulangkahkan kaki memasuki gerbang kerajaan itu. Sepi sekali batinku. Terus kulangkahkan kaki hingga masuk ke sebuah ruangan besar. Kuedarkan pandangan memindai seluruh isi ruangan ini. Namun tak kutemukan petunjuk apapun, hingga beberapa saat kemudian ku dengar suara tangisan bayi. Kulangkahkan kaki menuju sumber suara itu. Lorong panjang ku telusuri hingga sampai di depan sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Nampaknya suara tangisan bayi tadi berasal dari ruangan ini, kuayun langkah perlahan memasuki ruangan. Sebuah ruangan cukup besar dengan ornamen dinding khas kerajaan Hindu. Terdapat tempat tidur besar di salah satu sisi ruangan dan ranjang bayi berbentuk kotak di sebelahnya. Kudekati ranjang bayi itu untuk melihat isi di dalamnya. Nampak dua bayi tidur bersebelahan dengan salah satunya sedang menangis. Di bagian atas kotak bayi itu terdapat papan dengan tulisan menggunakan huruf Jawa kuno.
Kuamati tulisan itu dengan seksama, dalam beberapa detik tiba-tiba otakku mampu memproses dan bisa membaca tulisan yang ternyata nama masing-masing bayi itu. Kueja perlahan kedua nama bayi itu, Damar Wistara Tunggadewa, dan Suluh Agnia Tunggadewi. Aku terdiam beberapa saat, mungkinkah bayi bernama Damar ini adalah Damar yang sukmanya menitis pada Mas Burhan? Minimnya petunjuk hanya bisa membuatku menduga saja. Lalu bayi yang satu lagi memiliki nama belakang yang hampir sama, bisa jadi kedua bayi ini kembar. Saat aku masih terdiam mencoba memikirkan beberapa kemungkinan, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Orang-orang berteriak saling memaki, sesekali terdengar suara dentingan logam saling beradu. Hingga semakin lama suara-suara itu terdengar mendekat ke ruangan ini. Lingga, go Raden Mas Damar Lungoseko kene. Raden Ayu Suluh tak go ne. Lingga, bawa Raden Mas Damar pergi dari sini. Raden Ayu Suluh biar ku bawa, ucap seseorang. Tapi Kakang Mandaka. Pripun kalian Sinuhun Prabu? Tapi Kakang Mandaka. Bagaimana dengan yang Mulia Prabu? Jawab seseorang bernama Lingga tadi. Sinuhun wis ora ketulung, semono ugo Kanjeng Ratu lan para abdi. Sing penting saiki selametke putra lan putrine. Yang mulia sudah tidak tertolong, begitu juga Kanjeng Ratu dan para abdi. Yang penting sekarang selamatkan putra dan putrinya, tegas Mandaka. Sisa prajurit yang tinggal beberapa puluh orang berusaha mati-matian menahan serangan ratusan pasukan yang terus merangsek ke ruangan kedua bayi ini. Mereka menggunakan sisa kekuatan mereka untuk memberikan kesempatan kepada Mandaka dan Lingga untuk menyelamatkan kedua bayi ini. Tidak menyia-nyiakan perjuangan prajurit tadi, kedua pria itu langsung melesat mengambil kedua bayi ini dan membawanya pergi melalui pintu belakang kerajaan yang masih cukup aman lalu melesat masuk ke hutan belantara. Sedangkan aku yang masih dalam wujud sukma langsung melesat mengikuti pergerakan mereka, karena aku merasa kedua bayi ini memiliki kaitan dengan Mas Burhan. Aku jaluk tulung, Gonen Raden Mas Damar lan Rumatono. Aku minta tolong, bawalah Raden Mas Damar dan rawatlah, ucap Mandaka ketika mereka sampai di tempat aman. Lingga lantas memandang ke arah Mandaka, terus Raden Ayu Suluh pripun Kakang? Lalu Raden Ayu Suluh bagaimana Kakang? Tanya Lingga. Kanjeng Ratu duwe sanak ono ing tlatah seberang, Raden Ayu Suluh tak gowone mrono. Raden Mas lan Raden Ayu kepeksa kudu dipisahke senajan dampit. Sebab yen ora, Senapati Bagaswara bisa gampang nemokake. Kanjeng Ratu punya saudara di tanah seberang, Raden Ayu Suluh biar ku bawa ke sana. Raden Mas dan Raden Ayu terpaksa harus dipisahkan meskipun saudara kembar. Sebab jika tidak, Senapati Bagaswara bisa dengan mudah menemukannya, jawab Mandaka. Sendiko Kakang. Mulai saiki Raden Mas tak jenengi Damar wae. Jeneng terah tak apu supaya ora ono sing ngerti sopo sejatine bayi iki. Baiklah Kakang. Mulai sekarang Raden Mas Damar ku namai Damar saja. Nama terahnya ku hapus supaya tidak ada yang tahu siapa sebenarnya bayi ini, ucap Lingga. Seko kene awake dewek pisah dalan, gonen Damar ning desa Alas Kidul. Mengko yen suluhi selamat aku bakal nyusul merono. Mulai dari sini kita pisah jalan, bawalah Damar ke desa Alas Kidul. Nanti kalau Suluh sudah selamat aku akan menyusul ke sana, ucap Mandaka. Kedua pria itu pun langsung melesat ke arah yang berlawanan, sedangkan aku tetap mengikuti pria yang bernama Mandaka. Mandaka masih terus melesat menembus hutan belantara, hingga beberapa hari berlalu, akhirnya dia sampai di sebuah bibir pantai. Sebuah kapal terlihat bersandar di kejauhan, sedangkan di sisi karang tak jauh dari tempatnya berdiri tertambat sebuah perahu. Mandaka melihat ke sana kemari seolah mencari seseorang, hingga tak lama tatapannya terhenti ketika melihat dua orang lelaki dan perempuan berdiri di kejauhan yang juga sedang memandangnya. Mandaka tersenyum lalu melangkah menuju kedua orang tadi. Nyuwun pangapunten Gusti. Kulo cugar nyelametaken Sinuhun lan Gusti Ratu. Mohon maaf Gusti. Saya gagal menyelamatkan Yang Mulia dan Gusti Ratu, ucap Mandaka sembari berlutut ketika sampai di hadapan kedua orang tadi. Ora opo-opo Mandaka. Sing paling penting Raden Mas lan Raden Ayu selamat. Tidak apa-apa Mandaka. Yang paling penting Raden Mas dan Raden Ayu selamat, jawab seorang pria, sedangkan yang wanita langsung membenamkan wajahnya sembari terisak di dada pria tadi.
Mandaka lantas menyerahkan bayi perempuan yang dibawanya sekaligus menjelaskan bahwa bayi laki-laki dibawa temannya dan akan dirawat oleh temannya itu dengan alasan jika kedua bayi kembar itu tidak dipisahkan maka Senapati Bagaswara akan dengan mudah melacak dan menemukannya. Kedua orang itu bisa mengerti alasan yang diungkapkan oleh Mandaka sekaligus mempercayakan Raden Mas Damar kepada Mandaka dan Lingga. Usai melihat bayi itu diserahkan, tiba-tiba Sukmaku tertarik oleh sebuah kekuatan dan kembali melesat menembus beberapa gerbang dimensi hingga kembali ke dalam tubuhku. Ketika sedang melesat tadi, aku mendapatkan berbagai penglihatan yang berakhir pada sosok Mas Burhan. Tubuhku tersentak hingga terjengkang ketika Sukmaku kembali. Keringat bercucuran hingga membasahi seluruh bajuku. Sedangkan dari lubang hidung, telinga dan mata darah segar perlahan meleleh. Kulepaskan keris Kliunggeni yang sedari tadi masih tergenggam hingga tergeletak begitu saja. Kiai Soleh dan Mas Burhan seketika menghampiri lalu menolongku. Mereka membawa tubuhku ke atas kasur dan membaringkannya. Sekilas kulihat Aji duduk bersila dengan mata terpejam sembari membawa salah satu keris kembar Sukmonogo. "Jangan bicara dulu, akan kualirkan tenaga dalam untuk memulihkanmu," ucap Kiai Soleh. Aku hanya terdiam menurut. Kurasakan seluruh tubuhku remuk redam, penelusuran kali ini benar-benar menguras energi. Bahkan hampir membahayakan nyawaku, namun kurasa semua itu sebanding dengan hasil yang kudapatkan. Aku sedikit memaksakan senyum sebelum kembali memejamkan mata untuk mengolah energi yang dialirkan Kiai Soleh supaya mereka sedikit meluruhkan kekhawatirannya padaku. Pagi telah menjelang, sinar mentari perlahan mengikis hembusan dingin dengan kehangatannya. Sedari usai jamaah subuh tadi aku sengaja duduk di lantai pendopo bersama Paman Arya dan Kiai Soleh. Sedangkan Aji dan Mas Burhan kembali tidur usai ikut sholat berjamaah. "Meski samar, tapi kurasa penglihatanmu tidak salah arga," ucap Paman Arya. "Saya rasa juga begitu Paman. Mas Burhan sepertinya memang memiliki hubungan darah dengan seseorang bernama Damar di masa lalu," balasku. "Bagaimana Pak Kiai?" Paman Arya memandang lekat Kiai Soleh. "Walaupun sedikit ragu, tapi aku percaya padamu Arga. Nanti malam kita lakukan, tapi kalau membahayakan Mas Burhan, akan langsung saya hentikan." "Saya butuh bantuanmu Mas Arya," ucap Kiai Soleh. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan ritual pembukaan ingatan Sukma Damar dalam diri Mas Burhan. Tepatnya Kiai Soleh, dibantu Paman Arya dan Aji. Sedangkan aku tidak dilibatkan karena kondisi tubuhku yang tidak memungkinkan. Aku membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk memulihkan diri. Malam harinya selepas Isya mereka berempat memasuki sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual itu. Meski merasa gusar, tapi aku tetap tidak diizinkan untuk ikut masuk, terpaksa aku tinggalkan mereka dan masuk ke ruangan yang disediakan untukku. Bagaimanapun juga aku tidak bisa membohongi diri sendiri, efek ritual penelusuran gaib kemarin masih sangat terasa. Kurasakan badanku masih lemas dan rasa kantuk begitu mudah menyerang, kurebahkan tubuhku di atas kasur dan tidak butuh waktu terlalu lama aku langsung terlelap. Beralih ke cerita desa pinggir alas kidul zaman kerajaan. Perlahan Sundari bangkit dari tempatnya duduk, diusapnya air mata yang masih membekas di pipi. Dilangkahkan kakinya keluar dari ruangan ini menuju ke pendopo rumah Ki Wongso. Suasana di sini sangat lengang, tidak seperti biasanya yang selalu ramai anggota sanggar yang berlatih kesenian. Sesampainya di pendopo, nampak Ki Wongso sedang duduk bersila seorang diri. Dia tersenyum kepada Sundari lalu menyuruhnya untuk duduk di hadapannya. "Mangki dalukulo badai kesah wonten alas kidul Ki. Nanti malam saya akan pergi ke alas kidul Ki," ucap Sundari lirih. "Wis embok pikir kanti tenanan enduk? Sudah kau pikirkan matang-matang enduk?" tanya Ki Wongso bernada khawatir, namun sedikit tersenyum misterius. Ekspresinya seolah bertolak belakang dengan nada bicaranya. "Sampun Ki. Kulo mboten trimo ibu dipun wida kados mekaten." "Sudah Ki. Saya tidak terima ibu disiksa seperti itu," nada bicara Sundari sedikit bergetar. "Yen pancen wis embok pikir tenanan, mengko bengi tak terkening alas kidul. Jika memang sudah kau pikirkan matang-matang, nanti malam kuantarkan ke alas kidul," ucap Ki Wongso. "Saiki kowe liren disik, ora usah mikir sing ora perlu. Sekarang istirahatlah dulu, tidak usah memikirkan yang tidak penting," sambungnya. Sundari pun beranjak dari pendopo menuju kamar yang sebelumnya ditempati.
Beberapa meter sebelum sampai di kamarnya, samar dia mendengar suara jeritan. Dari suaranya sepertinya perempuan, langkah Sundari sempat terhenti untuk bisa mendengar lebih jelas. Tapi suara jeritan tadi seolah lesap begitu saja, Sundari kembali melangkah. Sesaat sebelum dia masuk ke dalam kamar, kembali dia mendengar suara jeritan itu. Sundari hendak kembali ke pendopo untuk memberitahu kepada Ki Wongso, tapi langkahnya terhenti ketika mendapati Ki Wongso tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Ora usah digagas, kui lelembut alas kidul sing bakal mengaruhi awakmu. Kowe kudu mrono karo aku. Yen ora, usahamu kanggo males patine Suprapti bakal cugar. Jangan dihiraukan, itu lelembut alas kidul yang berusaha mempengaruhimu, kamu harus kesana denganku. Kalau tidak, usahamu untuk membalas kematian Suprapti akan gagal, ucap Ki Wongso tegas. Sundari terdiam, batinnya sedikit berkecamuk. Dia yakin suara jeritan yang terakhir terdengar sangat mirip dengan suara Nyi Harti, istri Ki Wongso. Apa yang terjadi dengannya? Tanyanya dalam hati. Tapi ucapan Ki Wongso barusan juga terdengar sangat meyakinkan. Bisa jadi memang itu pancingan dari lelembut alas kidul supaya dia datang ke sana sendirian. Tanpa perlindungan Ki Wongso, Sundari bisa saja hanya dijadikan tumbal oleh lelembut alas kidul. Dan usahanya untuk membalas kematian ibunya akan gagal. Usai berpikir beberapa saat, Sundari memutuskan menuruti Ki Wongso. Dia mengabaikan suara jeritan tadi dan melangkah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dia menutup rapat pintu kamar itu, sebelum pintu tertutup sempurna. Sekilas dia melihat Ki Wongso kembali tersenyum. Legam langit telah kembali membentang, mengiring sunyi pada hempasan hari. Mengikis terik binakara, tergantikan beku basah bulan hujan. Simfoni penghuni malam satu persatu mulai mendendang nada terbalut misteri. Sebagian mata telah meredup, namun beberapa di antaranya terang bersinar untuk menjemput tekad yang telah membara di dalam hati. Ambisi duniawi yang menyisihkan sifat welas asih meski telah lama dipupuk. Langkah tegap dua manusia dengan niat masing-masing mengayun pelan menembus gelap malam menuju satu tempat yang sama, alas kidul. Tempat wingit yang sebisa mungkin selalu dihindari oleh manusia lainnya. Namun tidak bagi mereka, bara dendam yang bergejolak di dalam jiwa masing-masing menuntun keteguhan hati untuk melampiaskannya. Namun tanpa disadari, bahwa salah satunya telah dijebak dalam kubangan hasrat yang lainnya untuk menustaskan niatan yang telah sangat lama terpendam. Asih kawelas ing kunjaraning atma mring pungkasan reranti, curma dening angkara srua arda kamanungsan, titi wanci datan nedia kaende sedaya pinesti winarah, nalika ing wayah lingsir wengi niki. Alunan kidung yang biasa terdengar kini kembali menggema, menelusuk pendengaran Sundari. Perlahan meruntuhkan tekadnya, langkah Sundari terhenti seketika. Getih anget katresnan lelembut, sukmo wangi penganten Gusti Baginda Prabu Rogo elok kunjoroning jiwo, ora ono menungso kang bisa nyanding, kejobo iro kang gadah manunggaling pusoko kembang maya. Nalikaning wayah lingsir wengi, tiasing rasa katresnan mukti santika bawana sewu warsa hametagsira, kelawan hiang paduka sengkala teka kalabendu nyata, ajawani ginulah rasa marang manungsa kejaba rasaning ati ketaman, tineluh mering kemanjing japa mantra. Tatapan Sundari mengedar ke sana kemari, mencari sumber suara yang mengganggu keteguhan hatinya. Ki Wongso menyadari gelagatnya, dia lantas menggenggam lengan Sundari dan membacakan beberapa baris mantera. Ojo dirungoke, tetap kuat ya ancasmu, kui amung panggoda supaya kowe keweden. Jangan didengarkan, tetap teguhkan tujuanmu, itu hanya godaan supaya kamu ketakutan, ucap Ki Wongso usai menyelesaikan bacaan manteranya. Sundari tersentak lalu menatap Ki Wongso, perlahan dia mengangguk lalu kembali melangkah. Suara kidung itu masih terdengar, tapi dia mengabaikannya. Semakin jauh dia melangkah, suara kidung itu terdengar semakin jelas. Meski cukup mengganggu, tapi Sundari tetap berusaha meneguhkan hatinya untuk mengikuti Ki Wongso menuju tempat persemayaman Raja Lelembut Alas Kidul. Endoro ayu sampun ngantia, panganten sinuhun kang jang kepaken dikdaya, nenangipun sinuhun nedia ngiwasani manusapada, curmaning kamanungsan kantun milang mastu, lumantar kalabendu kang noraka bendung. Menjelang tengah malam Sundari dan Ki Wongso sampai di depan sebuah rumah gubuk di tengah hutan. Sundari sempat termangu, sebab dia baru mengetahui jika di dalam alas kidul ada bangunan, yang artinya juga ada yang tinggal di sini. Bau anyir bercampur busuk menguar menusuk indera penciumannya,
mengiringi langkah seseorang yang keluar dari rumah itu. Seorang perempuan renta berjalan terseok menghampiri dirinya, wajahnya terlihat menyeramkan dengan kulit keriput mengelupas. Deretan gigi menghitam menghiasi senyumannya mengerikan. Sundari mengenali perempuan itu, dia sosok yang kerap menampakkan diri ketika teror lelembut menyambanginya. Sundari menoleh ke arah Ki Wongso, namun belum sepatah kata pun terucap, tiba-tiba Ki Wongso memukul tengkuknya hingga seketika tak sadarkan diri. Aroma kembang menelusuk penciumannya, mengantarkan kesadaran yang sedikit demi sedikit kembali padanya. Sundari mulai membuka mata, tapi ketika dia telah sadar sepenuhnya, Sundari merasakan tubuhnya terbaring hanya berselimut selembar kain. Tubuhnya terasa kaku seolah terikat pada sesuatu, bahkan untuk bicara pun terasa keluh. Dia hanya mampu menggerakkan kepala dan melihat saja, rasa nyeri dirasakannya di pergelangan tangan, seolah ada bekas sayatan di sana. Di sudut ruangan terlihat 3 orang duduk bersila melakukan ritual tertentu, 2 di antaranya dapat dikenalinya, yaitu sosok perempuan renta dengan wajah menyeramkan dan Ki Wongso. Sedangkan sosok yang terakhir, seorang pria tua yang sama-sama menyeramkan baru pertama dilihatnya. Pikiran Sundari berkecamuk, jadi selama ini Ki Wongso mengenal orang-orang menyeramkan itu. Apa hubungan di antara mereka? Apa mungkin Ki Wongso sendiri berkaitan dengan teror yang terjadi di desanya? Ojo sumelang enduk. Saku seiki kabeh, kowe yeso malesake dendammu. Jangan khawatir enduk. Setelah ini semua, kamu bisa membalaskan dendammu, desis Ki Wongso sembari tersenyum. Sundari berusaha memberontak untuk membebaskan diri, tapi usahanya sia-sia. Mulutnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi bibirnya tetap keluh tak mampu mengucap sepatah kata pun. Perjanjian karo sinuhun Prabu Kolosetro wus kalakon, getihmu kang wangi lan anget wus kacaosaken. Perjanjian dengan Yang Mulia Prabu Kolosetro sudah terlaksana, darahmu yang wangi dan hangat sudah dipersembahkan, sambungnya. Kowe semestine bingung kenopo aku gowo kowe mrene enduk. Ojo sumelang, bakal tak dudoke kabeh supayane patimu ora penasaran. Kamu pasti bingung kenapa aku membawamu ke sini enduk. Jangan khawatir, akan kuungkapkan semua supaya kematianmu tidak penasaran, Ki Wongso kembali terkekeh. Tak ada lagi raut karismatik dan aura kebijaksanaan dari Ki Wongso yang dilihat Sundari. Sosoknya yang selama ini dihormati ternyata tak lebih dari iblis. Lantas bagaimana dengan Damar? Apakah dia juga memiliki sifat yang sama seperti ayahnya? Alasannya pergi mencari keris pusaka kembang maya apakah hanya dusta semata? Untuk menutupi keinginannya meninggalkan dirinya. Bulir air mata perlahan meleleh dari kedua matanya. Hatinya benar-benar hancur. Kabeh iki amarga Mandaka bapakmu. Suprapti iku biyen kudune dari bojoku, nanging Mandaka ngrebut seko aku. Ora amung kui, kabeh pusaka lan kadigdayan seko Resi Guru kang kudune diwariske aku dicurmaake kabeh karo Mandaka. Semua ini karena Mandaka bapakmu. Suprapti itu dulu seharusnya menjadi istriku, tapi Mandaka merebutnya dariku. Tidak hanya itu, semua pusaka dan kekuatan dari Resi Guru yang seharusnya diwariskan kepadaku dihancurkan semua oleh Mandaka, ucap Ki Wongso penuh amarah. Sundari terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka, orang yang selama ini dihormati dan dipercayainya ternyata menyimpan dendam kepada bapaknya. Aku biyen sengaja melu Mandaka amarga kepengen entuk pusaka kang dititip ke Resi Guru. Nanging Mandaka ora gelem nyerahke karo aku, Mandaka nganggep aku ora pantes nyandang pusaka kui. Lan kutukan toh jiwa seko Prabu Kolosetro kelawan anak turune Mandaka iku ugo aku kang ngatur. Aku dulu sengaja ikut Mandaka karena ingin mendapatkan pusaka yang dititipkan Resi Guru, tapi Mandaka tidak mau menyerahkan kepadaku. Mandaka menganggap aku tidak pantas menggunakan pusaka itu, dan kutukan toh jiwa dari Prabu Kolosetro kepada anak turun Mandaka itu juga aku yang mengatur, sambung Ki Wongso. Kowe kudu ngerti, jenengku asline ora Wongso, nanging Lingga Danapati. Anak seko salah siji selire ramane Mandaka. Kamu harus tahu, nama asliku bukan Wongso, tapi Lingga Danapati. Anak dari salah satu selir ayahnya Mandaka. Damar iku ora anakku, nanging anak sing kepeksa kudu tak rumat amarga Mandaka. Aku ora rewes Damar saiki urip utawa mati. Damar itu bukan anakku, tapi anak yang terpaksa harus kurawat karena disuruh Mandaka. Aku tidak peduli Damar sekarang hidup atau mati. Keris kembang maya iku sejatine ora ono.
Iku amung cerita karangan supaya damar lungo seko kene. Damar kesengsem tresna marang kowe, yen tetep ning kene bisa dadi alangan kanggo ancasku. Keris kembang maya itu sebenarnya tidak ada, itu hanya cerita karangan supaya Damar pergi dari sini. Damar jatuh cinta kepadamu, jika tetap di sini bisa menjadi penghalang tujuanku. Sundari hanya mampu mengutuk dalam hati mendengar semua kenyataan ini, amarah yang membuncah tak mampu dilampiaskannya. Pasrah adalah jalan terakhir yang mampu dilakukannya, harapannya kini hanyalah keselamatan Damar. Dia tak peduli lagi dengan omong kosong mengenai keris kembang maya. Dia berharap Damar tidak kembali ke sini dan mendapatinya telah menjadi bagian dari bangsa iblis. Lingga, wadal kang pungkasan kudu tandra caosaken. Lingga, tumbal terakhir harus segera dipersembahkan, ucap Nyi Robloh. Injih Nyi. Iya Nyi, jawabnya lalu beranjak meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian Ki Wongso atau Lingga kembali memasuki ruangan dengan menyeret seorang wanita yang terikat. Sundari kembali tersentak tidak percaya. Wanita itu dikenalnya, itu adalah Nyi Harti, istri Ki Wongso. Jadi dia akan menumbalkan istrinya sendiri? Benar-benar kejam, kutuk Sundari dalam hati. Lingga menyeret Nyi Harti ke hadapan Nyi Robloh dan Ki Sentani lalu menendang belakang lututnya hingga jatuh berlutut. Mulut Nyi Harti nampaknya juga terbungkam serupa dengan Sundari. Nyi Robloh dan Ki Sentani kembali melakukan ritual, mereka memanggil beberapa lelembut untuk diberikan tugas mencabut sukma Nyi Harti dan mempersembahkannya kepada Kolosetro. Sedangkan Lingga sudah bersiap dengan parang terhunus di belakang tubuh Nyi Harti. Usai kedua sosok renta itu menyelesaikan ritual, Lingga langsung menggorok leher Nyi Harti. Tubuh Nyi Harti menggelepar, darah segar bermuncratan. Beberapa saat kemudian dia mengejang lalu kaku tak lagi bergerak. Beberapa lelembut yang sedari tadi berada di dalam ruangan ini langsung melesat keluar dengan membawa sukma Nyi Harti. Lingga segera menyeret jasad Nyi Harti keluar, entah mau dibawa kemana. Wadal kangge nenangipun Sinuhun sampun jangkep. Saiki giliranmu inengku dening Sinuhun. Tumbal untuk kebangkitan yang mulia sudah lengkap. Sekarang giliranmu dipersunting oleh yang mulia, ucap Nyi Robloh. Kedua sosok itu lalu bangkit, Nyi Robloh menghampiri Sundari, sedangkan Ki Sentani keluar dari ruangan ini. Nyi Robloh kembali duduk tepat di samping tubuh Sundari, dia kembali membaca barisan mantera. Beberapa kali menaburkan bunga pada tubuh Sundari, beberapa kali Sundari tersentak, kesadarannya seolah dipermainkan. Tak berapa lama tiba-tiba diberdiri dengan sendirinya, Sundari tak lagi memiliki kontrol atas tubuhnya, dia seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Nyi Robloh menghentikan bacaan manteranya lalu berdiri di hadapan Sundari yang tidak mengenakan sehelai benang pun. Dia meraih tumpukan kain yang telah disiapkannya lalu membebat tubuh Sundari hingga terlihat memakai kemben hitam dan kain jarik sebagai bawahan. Nyi Robloh lantas merapikan rambut Sundari sehingga terlihat rapi. Usai menyiapkan Sundari, Nyi Robloh melangkah keluar dari ruangan ini. Sundari yang telah dikendalikan mengikuti langkah Nyi Robloh dengan anggun. Pintu berderit lalu terbuka sempurna, Nyi Robloh berjalan tertatih menuruni tangga menuju halaman rumah gubuk ini. Tak berapa lama Sundari mengikutinya, sampun jangkep titi wancine Endoro Ayu. Saatnya sudah tiba Endoro Ayu, ucap perempuan renta itu. Sundari hanya diam, tidak ada jawaban dari mulutnya, pun dari gestur tubuhnya. Namun sekilas terlihat sebutir air menetes dari sudut matanya. Beberapa saat kemudian Lingga dan Ki Sentani muncul dari samping rumah menghampiri Sundari dan Nyi Robloh. Lakukan sekarang Lingga, ucap Nyi Robloh parau. Tanpa menjawab, Lingga mengambil beberapa gentong tanah liat yang telah berisi darah dari mayat-mayat yang tergantung lalu mengumpulkan di dekat Sundari. Sedangkan Nyi Robloh menanggalkan seluruh kain yang membebat tubuh Sundari. Mulut Nyi Robloh berkecumik melantunkan mantera berbahasa Jawa kuno. Sedangkan Ki Sentani melakukan ritualnya sendiri yang diakhiri dengan mencuci sebilah parang menggunakan darah dari salah satu gentong. Suasana seketika berubah semakin mencekam ketika mereka melakukan ritual. Angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba berhembus kencang membawa aura mengerikan. Sesekali berkelebat bayangan-bayangan makhluk mengelilingi tempat ini. Semakin lama makhluk-makhluk yang berdatangan semakin banyak. Bahkan beberapa di antaranya menampakkan diri dengan wujud mengerikan mereka masing-masing. Makhluk-makhluk itu berkerumun di sekitar orang-orang yang sedang melakukan ritual itu, seolah menunggu diberikan makanan.
Tak berapa lama, muncul bayangan seperti kabut hitam bergulung-gulung di belakang rumah itu. Kabut itu membentuk sosok sangat besar dengan mata merah menyala, tidak terlihat bagaimana bentuk wajahnya karena semuanya hanya hitam. "Wis teko titiwan cine. Sudah sampai pada waktunya." Terdengar suara berat menggema dari kejauhan, mungkin suara dari makhluk paling besar itu, Iblis Kolosetro. "Sendiko dawuh sinuhun." "Baiklah yang mulia," jawab mereka bertiga, sedang Sundari tetap membisu. Nyi Robloh membasuh tubuh Sundari menggunakan darah dari dalam gentong sambil terus melantunkan mantera. Dia terus mengguyurnya hingga sekujur tubuh Sundari berwarna merah pekat dan darah yang tertampung di beberapa gentong habis tak bersisa. Usai melakukan ritual itu, Lingga mengambil sebilah parang yang tergeletak di depan Ki Sentani. Dengan langkah tegap, tanpa ragu sedikit pun Lingga mengayunkan parang itu tepat di leher Sundari. Dengan sekali tebasan, leher Sundari langsung terputus dan kepalanya menggelinding. Tubuhnya seketika roboh berkalang tanah, tak ada pekikan, seolah Sundari sama sekali tidak merasakan sakit ketika lehernya ditebas. Tak lama kemudian sukma Sundari yang telah terlepas dari badannya melayang ke arah Iblis Kolosetro. Cerita beralih di salah satu sisi Wukir Udarati. Damar menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam latihannya mengendalikan kekuatan keris pusaka kembang maya. Dia tak lagi kesulitan menahan letupan kekuatannya, seolah dia memang ditakdirkan untuk memiliki keris itu. Di suatu pagi yang sejuk, sebelum memulai latihan, Damar duduk termangu di atas sebuah batu. Dia memikirkan mimpinya semalam yang terlihat begitu nyata. Akhir-akhir ini dia memang mengalami mimpi yang cukup aneh, seolah memberitahunya akan kejadian mengerikan di desanya. Dalam mimpinya semalam, dia melihat Sundari membantai seluruh warga desanya hingga tak tersisa. Darah berceceran di mana-mana, mayat-mayat tanpa kepala bergelimpangan dan ratusan lelembut berebut untuk menyantapnya. Tak hanya itu saja, dia melihat jelas Sundari melakukannya dengan disertai tawa yang membahana. Seolah tak ada lagi rasa belas kasihan dalam hatinya. "Wis wancine kowe mulih le. Sudah waktunya kamu pulang le," ucap Resi Chandramaya yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Damar seketika menoleh, masih terbersit keraguan di dalam hatinya, sebab dia merasakan belum menguasai seluruh kekuatan keris kembang maya secara sempurna. "Wis cukup anggenmu ngesti, wis cukup dayamu kanggo binasake Kolosetro. Nanging siji pesenku, ojo nganti kepancing rasa Bramantya. Sebab kadigdayan kembang maya ora bakal bisa sampurna yen kowe nggunakake jalaran Bramantya. Sudah cukup latihanmu, sudah cukup kekuatanmu untuk membinasakan Kolosetro, tapi satu pesanku. Jangan sampai terpancing amarah, sebab kekuatan kembang maya tidak akan bisa sempurna jika kau menggunakannya dengan amarah," sambungnya. "Injih Resi, kulo nggih ngrasakaken wonten winarah lumantar saking impen." "Iya Resi. Saya juga merasakan ada kejadian melalui mimpi," ucap Damar. "Mangkato saikile, tetekna encasmu, kuatna wedayamu, kowe bakal nalami peneten abot. Berangkatlah sekarang, teguhkan tujuanmu, kuatkan hatimu, kau akan mengalami tekanan berat," pesan Resi. Damar pun segera bersiap meninggalkan tempat ini untuk kembali ke desanya. Beberapa hari dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ke sana. Dia melesat, memburu waktu supaya segera sampai, firasat buruk semakin kuat dirasakannya. Meski selalu berusaha dikesampingkan, namun rasa khawatir tak juga sirna dari benaknya. Semoga tidak terjadi apapun kepada keluarga, Sundari dan warga desanya. Cerita kembali beralih ke penghujung tahun 2004. Aku merasakan tubuhku melesat, menembus ruang tanpa pintu dengan berbagai ornamen berbeda. Kelebatan bayangan menjejal ke dalam pikiranku, seolah melihat kepingan demi kepingan adegan film. Aku melihatnya, sosok yang hampir serupa denganku, tapi dengan pakaian yang berbeda. Dia pun melesat cepat seolah memburu waktu. "Bulan hujan kekasih, letupan amarah jangan kau hibah. Agar angkara murka takkan pernah singgah derayan tangis jangan kau kikis. Agar tak lagi dendam yang tergubris. Bulan hujan kekasih, takdirmu hadir untuk pungkasi kutukan, jangan pernah goyah akan bisikan. Sebab takkan lagi ada penghentian jika hati tak lagi terbalut kesucian. Bulan hujan kekasih, kutitip rasa pada rintihan pilu, semoga sekuat ikatan pada hatimu tak perlu meragu, dunia akan membiru. Sebab ku tahu dayamu telah lebih dari mampu.
Barisan sajak menelusuk pendengaranku, bait demi bait mengalun indah menggetarkan isi nurani. Aku menikmatinya, memaknakannya, lalu memahaminya sebagai pesan untuk menguatkan hati sebelum menyelesaikan segala tragedi yang akan kuhadapi nanti. Tubuhku melesat lebih cepat mendekati sosok yang mirip denganku, semakin dekat hingga kemudian menerjang dan menyatu dengannya. Perlahan ingatanku terkikis, sedikit demi sedikit melupakan jati diriku sebagai Burhanuddin, lalu mengingat diri dengan nama Damar. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.